Injil Kudus daripada Tuhan kita menurut Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sekali lagi, shalom semua. Wow, nah puji Tuhan ya. Ada yang luar biasa suaranya, amin. Ya, jadi semangat seperti itu selalu ada bagi kita semua, amin. Nah, tadi ada promosi tentang cushion kan, ya. Jadi cushion doa. Jadi ini saya tambah satu promosi lagi. Kalau Anda beli 4, sama-sama katakan 4. Ya, jadi Anda hanya perlu bayar Rp100 ya. Jadi cari kawan kamu 4 orang, jadi kamu kumpul sama beli 1 kali. Dapat ya Rp100 dengan harga Rp100 dapat 4 cushion. Boleh? Ya, jadi mari bersama-sama ya jemaat Tuhan kita selalu mendorong ya untuk kita selalu membangun hidup kita di dalam doa. Ya, jadi kita sangat menggalakkan. Jadi mari kalau kamu rasa kamu tidak pakai tetapi kerinduan kamu dan kamu tahu ada orang yang selalu berdoa, jadilah berkat. Beli ya, beli untuk mereka. Ya, mungkin Anda rasa saya tidak boleh berlutut Saudara Reverend. Beli, berkati supaya dia pun semangat untuk terus berdoa. Amin. Nah, jadi mari bersama-sama kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar bersama hari ini ya. Di dalam siri khotbah Injil Matius kita. Dan kali ini kita sudah masuk di dalam pasal yang ke-15 ya. Daripada ayat 21 hingga ayat yang ke-39. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan ini ya. Saya ingin membawa Anda satu ilustrasi ataupun suatu yang mungkin kita boleh bayangkan bersama. Ya, bayangkan, ketika Anda berada di surga, oke, Anda sudah sampai di pintu surga, dan kemudian ketika Anda ingin masuk, tiba-tiba ada malaikat bertanya kepada Anda. Ya, ini kan biasanya kita dapat gambarkan, ya dari kecil kadang kita bergambarkan demikian. Tetapi persoalan malaikat itu kepada Anda mungkin dia akan bertanya, pernahkah Anda mendengar Injil? Dan mungkin kita berpikir, pernahkah ya? Macam tidak. Oh, jadi bila demikian, kenapa tidak? Kemudian mereka tanya, kamu orang Yahudi? Mungkin dia tanya demikian. Kamu orang Yahudi? Ataupun mungkin kamu tinggal di negara yang memang ada orang-orang Kristen? Tidak, saya tinggal di negara yang terpencil, yang tidak pernah saya mendengar istilah namanya Injil. Ya, jadi kemudian malaikat itu berkata, oke, bye-bye, turun ke bawah. Ya, demikian, kalau demikian pasti kita semua akan marah. Kenapa ianya seakan-akan tidak adil kalau demikian hanya untuk orang tertentu menerima Injil kebenaran kan. Jadi demikian sebenarnya kita harus mengerti di dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini berbicara tentang keselamatan yang sama. Sama-sama katakan keselamatan yang sama.
keselamatan Ya. yang sama. Karena hari ini firman Tuhan, keselamatan adalah tidak berbicara kepada golongan tertentu, orang-orang tertentu, tetapi berbicara anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Ya, hari ini kita harus memahami, ya, walaupun kalau kita baca di dalam firman Tuhan di awal pelayanan Yesus, Yesus memang benar-benar mengkhususkan pelayanannya kepada orang-orang Israel, orang-orang berbangsa Yahudi. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat 5 hingga 6 berkata, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi memang Yesus berkata demikian. Ya, kenapa dia berkata demikian? Adalah karena Injil harus diberitakan kepada orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Karena mereka lah yang harus mendengar keselamatan itu, menerimanya. Jadi Yesus mengkhususkan, memfokuskan kepada mereka pada awalnya. Ya, tetapi di dalam firman Tuhan jangan kita pernah lupa, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, Allah ya memberikan perintah kepada kita. Yesus sendiri sebelum dia terangkat ke surga dia berkata apa? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Ya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kita tidak boleh katakan ya walaupun di dalam Injil Matius berkata ya bahwa Yesus memang benar mengarahkan murid-murid Yesus untuk jangan menoleh ke kanan, tetapi mencarilah domba-domba yang hilang itu. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus juga memerintahkan suatu amanat yang penting kepada semua orang percaya untuk pergi kemana ke setiap bangsa dan beritakanlah ya tentang keselamatan yang sudah kita terima. Ya, jadi itu adalah amanat yang Tuhan berikan. Bahkan di dalam Roma pasal 1 ayat 16, kalau kita lihat ya, Rasul Paulus juga berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga adalah orang Yunani. Kepada orang Yahudi, bahkan juga kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya. Jadi itulah yang dikatakan kepada kita dan hari ini kita akan lihat lebih dalam, lebih jelas apa yang Yesus lakukan. Ya, pada ketika ini di dalam 3 peristiwa yang sangat penting, ya menceritakan bagaimana pelayanan Yesus, dia keluar dari tempat yang biasa dia melayani, keluar ke tempat-tempat yang orang pikir tidak mungkin Yesus akan ke sana. Tetapi demikianlah Yesus bertemu dengan orang-orang yang bukan, yang mengenal Tuhan, namun Yesus melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Ada 3 peristiwa kalau kita baca di dalam ayat 21 hingga ayat yang ke-39 ada 3 peristiwa. Yang pertama adalah Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan. Sama-sama katakan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan. Ya, karena pada waktu itu seorang perempuan Kanaan ya dia datang kepada Yesus dengan iman yang besar meminta pertolongan kepada Yesus. Kedua adalah Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan yang ketiga adalah keajaiban di mana Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya. Bahkan tidak dicatat lebih daripada 4.000 orang. Nah jadi mari bersama-sama kita akan belajar daripada 3 hal ini untuk membawa kita melihat bagaimana pelayanan Yesus di dalam menjangkau orang-orang yang belum percaya. Keluar dari bangsanya tetapi memberitakan keselamatan kepada orang-orang di luar daripada bangsanya, orang-orang Yahudi. Nah mari pertama kita lihat, kalau kita lihat pertemuan Yesus dengan perempuan Kanaan. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28, ya menceritakan bagaimana pelayanan ya masa itu. Nah mari kita baca bersama-sama dulu. Ya, lalu 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirsus dan Sidon. Nah, ketika waktu ini Yesus ya keluar, kemudian kalau kita lihat peta ada petanya.
Ya, kalau kita lihat, nah Yesus keluar daripada tempat pelayanannya, kemudian dia mengarah ke atas sudah, ya. Dia keluar ke atas di mana di sana adalah orang-orang yang dikatakan sana adalah orang-orang yang bukan daripada bangsa Yahudi. Mereka disebut orang-orang kafir ya di sana. Karena kota itu terletak dekat laut dan di mana wilayah Filistia ya. Karena di sana orang-orang yang berkumpul di sana tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak percaya kepada Allah Israel. Ya, tetapi disinilah dikatakan bahwa yang luar biasanya pada waktu itu, nah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan dan luar biasanya lagi perempuan ini mengenal Yesus. Karena apa? Karena berita tentang Yesus sudah tersebar dengan luar biasa. Sehingga ketika dia sampai di sana ada seorang wanita atau perempuan Kanaan, ketika dia melihat Yesus, dia berteriak kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Kalau kita lihat di pembacaan firman Tuhan yang tadi, ya maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia berteriak, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia berseru, memohon belas kasihan Tuhan, ya meminta Tuhan. Anak Daud, kalau kita lihat istilah anak Daud, wow ya, bahwa dia percaya bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi wanita ini benar-benar tidak seperti yang dijangkakan. Kalau kita lihat bagaimana ya sebelum Yesus keluar ke Tirsus, ya, di sana kita lihat di pelayanan Yesus orang-orang Farisi, ya. Mereka tidak menerima Yesus, tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Daud. Tetapi berbeza karena pada waktu ini ya perempuan Kanaan ini adalah perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak diakui sebagai milik kepunyaan Allah, tetapi dia memohon belas kasihan, berseru kepada Yesus. Tuhan, kasihanilah. Meminta pertolongan kepada Yesus. Dan pada ketika itu ya, kalau kita lihat ayat seterusnya ya. Kalau kita lihat ayat seterusnya ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah waktu perempuan ini meminta belas kasihan, Yesus tidak langsung melayan ya. Bahkan kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus seperti mengendahkan pada waktu itu. Nah apalagi muridnya, ya, muridnya lagi lah parah. Disuruh apa? Muridnya berkata suruhlah ia pergi. Ya seakan-akan mengganggu. Ya jangan dia berteriak di sini. Ya jadi bayangkan ya kalau kita di tempat wanita atau perempuan Kanaan ini. Apabila kamu berseru, berdoa, ya tiba-tiba Tuhan seakan-akan tidak mau mendengar seruan kita, tidak mau menjawab doa kita. Kemudian ada lagi orang yang berbisik-bisik, tak payahlah kamu berdoa, ya, tak payahlah meminta, tidak dijawab doamu tuh, kau siapa? Ya, mungkin. Apa yang terjadi selalunya kita sudah berhenti tawar hati, tidak mau berdoa, kecewa, kalau boleh tukar agama. Ya. Kita cari tempat yang lain yang boleh memuaskan hati kita. Tetapi berbeza perempuan Kanaan ini. Kalau kita baca ayat seterusnya berkata, ya ayat yang ke-24, ada ayat yang ke-24. Nah jawab Yesus, ya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Next. Ada lagi? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah waktu dia rasa Tuhan tidak mengendahkan dan orang sekitarnya menolak dia. Yang dilakukan wanita ini dia tidak tawar hati. Dia tidak kecewa. Tetapi iman yang teguh dikatakan dia semakin apa? Mendekat kepada
Yesus. Bukan mendekat saja sambil menyembah kepada Yesus. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ya, tetapi, wah ini lagi. Tetapi Yesus menjawab. Waktu perempuan ini datang, sudah menyembah di bawah kaki Yesus. Yesus lagi menjawab. Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kalau kamu dikatakan demikian ya, seakan-akan kamu sudah dipanggil anjing. Apa perasaan kamu pada ketika itu? Itu saya kata, mungkin kita sudah rasa, orang bilang sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Sudah betul-betul tersungkur, tetapi sepertinya tidak diendahkan. Ya, paling seperti dihina lagi. Tetapi apa yang berlaku? Ya, yang lebih luar biasa perempuan Kanaan ini. Dia katakan apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ya, perempuan Kanaan ini adalah kalau kita lihat ya, waktu ketika dia datang di hadapan Yesus, Yesus sebenarnya menjelaskan ya seperti saya katakan tadi ya, di bahwa dia meminta suatu daripada Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Yesus kalau kita lihat daripada bahasa yang mungkin mudah kita mengerti, ya Yesus sebenarnya berkata, "Hey, kamu bukan orang Yahudi, ya. Kamu tidak layak mendapat apa yang saya sudah sediakan untuk bangsa Yahudi ini." Dia katakan demikian. Karena apa? Karena kamu bukan orang Yahudi. Tetapi wanita ini dengan rasa rendah hatinya, dia berkata, "Ya Tuhan, meskipun meskipun saya ini bukan orang Yahudi." Tetapi dia umpamakan, dia bilang, ya seperti yang Tuhan kata, saya ini seperti anjing. Ya, ada sisa-sisa yang jatuh. Bolehkah Tuhan saya ambil dan saya makan? Saya tidak minta hak yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa itu. Tetapi saya hanya minta sisa-sisa. Ya. Kalau kita lihat, wah, luar biasa apa yang perempuan ini katakan. Dia tidak menuntut. Kadang-kala di dalam hidup kita suka menuntut sama Tuhan. Kita suka minta sesuatu sama Tuhan. Dan akhirnya bila kita tidak dapat, kita kecewa. Ya, kita putus asa, bahkan kadang kita marah-marah. Tetapi berbeza seorang wanita, perempuan Kanaan ini, dia memang benar-benar membuktikan imannya. Fokusnya adalah hanya memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu dia tidak layak, tetapi dia mendapat perhatian daripada Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, memuji dia. Besar imanmu ibu. Kadang kita harus belajar bersama-sama. Kadang kalau kita tanpa hati-hati ya. Kadang di dalam hidup kita benar kita melalui ada banyak cobaan, ada banyak cabaran. Kadang iman kita juga diuji. Ya, kita juga diuji iman kita di dalam hidup kita. Seperti Yesus ya. Dia benar-benar mau melihat adakah benar wanita ini beriman kepada dia. Diuji. Tetapi pada akhirnya apa yang dilakukan adalah wanita ini tetap merendahkan hatinya. Tetap berpegang bahwa dialah Tuhan yang mampu melakukan segala untuk dia. Demikian di dalam hidup kita. Kadang kita tidak melihat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita yang menjadi bahagian dalam hidup kita. Kadang ianya tidak menjadi begitu berarti bagi kita. Biasa-biasa. Kalau kita berada di tempat wanita ini, saya percaya wanita ini melihat harga belas kasihan Tuhan itu tinggi nilainya. Dia katakan dia dapat sedikit saja, dia rasa sudah betapa dia gembira. Tidak perlulah yang besar itu Tuhan, yang sisa-sisa, remah-remah menjadi milik sudah menjadi
kesenangan wanita ini. Kadang dalam hidup kita harus bertanya ya. Kadang kita sudah tidak mengandalkan iman kita di dalam kita melalui hidup kita. Kadang kita sudah take for granted, bagi saya demikian. Ya, kita sudah diselamatkan, tetapi kita tidak pernah hidup di dalam iman yang sungguh. Kadang kita berhadapan dengan cabaran, kadang kita berhadapan dengan penolakan, mungkin kita berhadapan dengan penghinaan. Tetapi bagaimana kita melaluinya? Saya waktu sediakan khotbah ini langsung saya imbas-imbas hidup saya. Saya langsung nilai hidup saya. Tuhan, adakah iman saya sudah begitu selesa? Karena ya saya berada di gereja. Kalau dulu saya kerja di luar. Saya ada di gereja, adakah saya semakin rindu Tuhan, semakin ingin hidup di dalam belas kasihan Tuhan, menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi saya. Kadang kalau saya hadapi segala sesuatu, bagaimana saya tangani Tuhan? Saya harus tanya, adakah saya betul-betul menghargai keselamatan yang Tuhan berikan seperti wanita ini? Ya, saya harus tanya. Kemudian saya langsung ingat dulu waktu saya ke gereja. Ya saya ingat, saya imbas kembali. Karena berbicara tentang iman saya. Adakah dulu iman saya lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya, atau sekarang sudah menjadi semakin tawar. Ya, kita cepat tersinggung, kecil hati, kecewa. Saya harus menilai. Karena waktu saya nilai, Tuhan kalau dulu saya ingat. Saya sendiri bicara sama Tuhan kan. Kalau saya ingat dulu ya. Saya ingat lagi ya, saya harus tunggu bus di sana. Ya kadang kalau dulu masa sekolah saya harus hitung-hitung. Wah ini cukup ini, nanti mau ukur bagi persembahan. Kadang kita mesti mau ada duit yang lebih lah kan kalau mau pergi sembahyang. Atau sekarang saya kerja bagaimana Tuhan? Adakah hidup saya benar-benar memancarkan iman yang masih utuh sama Tuhan? Saya harus bertanya demikian. Ya. Kalau dulu di dalam pelayanan saya, Tuhan saya sanggup Tuhan. Pergi kelompok sel saya tidak suka naik van. Ya, karena saya tidak suka menunggu. Saya suka berjalan kaki berapa batu, kemudian saya jalan saja dengan gitar saya. Saya ingat dulu. Saya mulai bandingkan hidup saya. Adakah Tuhan saya sekarang semakin selesa? Saya tidak meletak iman saya, percaya saya dalam saya mengandalkan Tuhan. Kita harus bertanya demikian. Ketika kita bertemu dengan keselamatan anugerah, kita selalu semangat, berapi-api. Tetapi hari ini kita harus bertanya, adakah kita masih mengandalkan iman keselamatan yang Tuhan berikan? Kita selalu berusaha, datang ibadah. Kalau dulu kita jalan kaki, sekarang kita naik kereta, makin lambat kita datang ibadah. Kan? Kita harus bertanya demikian. Adakah iman kita? Ya, mengalami kita benar-benar menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak mau terlepas datang kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena wanita ini setelah dia bertemu dengan Yesus. Daripada kata-katanya kita lihat bahwa dia walaupun dia dipandang hina, dipandang tidak layak. Tetapi pertemuannya dengan Tuhan, dia mengalami anugerah keselamatan. Sehingga dia melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Itu yang berlaku kepada wanita ini. Ya. Hari ini kita harus bersama-sama belajar ya. Bahwa kita harus benar-benar meletakkan iman kita di dalam kita hidup. Kalau kita betul-betul menghargai apa yang Tuhan beri keselamatan. Karena kita juga bukan daripada bangsa Yahudi kan. Kita adalah orang-orang yang menerima seperti wanita Kanaan ini. Menerima anugerah, keselamatan yang diberitakan kepada Yesus. Demikian kita hari ini. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena kita di tempat ini kita masih boleh beribadah bersama-sama. Hari ini kamu masih boleh memilih di mana kamu duduk. Kamu masih boleh memilih masa kamu untuk datang ke ibadah. Tetapi pertanyaannya adalah adakah mengukur iman kita, anugerah yang kita terima daripada Tuhan sehingga membuatkan kita semakin rindu mau dekat sama Tuhan. Meminta supaya Tuhan melihat kita, ya, memberkati hidup kita, memelihara kita. Jadi itulah yang dilakukan yang terjadi kepada
wanita ini. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa keselamatan dan berkat Allah adalah bagi semua orang yang beriman. Ya, saya senang apabila kata-kata ini ya yang diberikan ya, dikatakan sini, di hadapan Tuhan selagi Anda berani mengetuk pintu, Dia akan menerima Anda. Selagi kita mempunyai hati yang ingin mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Dia. Di mana ada iman, di situ ada Yesus. Ya, mengingatkan kita seperti wanita perempuan Kanaan ini. Dia mencari, mengetuk, Tuhan kasihanilah. Demikian ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita harus bersikap, kita harus datang, kita harus berani. Kita harus berani menyerahkan hidup kita, bukan karena kita senang hari ini kita boleh datang beribadah. Tetapi karena saya percaya setiap kamu yang datang, kamu bergumul dengan sesuatu untuk datang. Itulah iman. Seperti wanita ini, dia rasa tidak layak. Tetapi Tuhan melayakkan dia. Ya. Jadi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Di mana kita meletakkan iman kita. Yesus pasti ada di situ untuk kita. Nah, jadi yang kedua, bukan Yesus saja bertemu dengan perempuan Kanaan ini. Tetapi setelah itu, ya, setelah itu kalau kita baca di ayat yang ke-29 hingga 31, setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea. Nah, kalau kita lihat, ya, setelah daripada tempat dia bertemu dengan wanita Kanaan itu, perempuan Kanaan itu, dia menyusur ke pantai Danau Galilea. Nah, jadi di sana lagi dahsyat, lagi luar biasa. Ya, karena kalau kita baca ya, setelah dia meninggalkan di sana ya, dan dia naik ke atas bukit lalu duduk di situ, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, jadi peristiwa ini ya, kalau kita lihat lagi peta, ada petanya. Nah, kalau kita lihat ya, Yesus mulai berjalan lagi, ya berjalan, dan dia tiba di mana? Di pantai Danau Galilea. Kalau kita baca di dalam Markus 7 ayat 31 ya, juga dinyatakan bahwa Yesus ya ketika meninggalkan daerah Tarsus dan melalui Sidon dan pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis, dicatatkan di sana bahwa Yesus melayani orang-orang sakit. Ada banyak pelayanan yang Yesus lakukan di sana. Ya, tetapi kita harus mengerti. Kita harus mengerti di tempat ini juga adalah di tempat di mana adalah bukannya orang-orang Yahudi. Bukan. Ya, Yesus tidak melayani kepada orang-orang Yahudi pada ketika itu, tetapi juga di tempat-tempat orang bukan Yahudi. Dan yang luar biasa yang sudah kita pelajari yang lalu kan. Kita lihat bagaimana Yesus ketika dia berada di kampung halamannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sana ketika Yesus berada di kampung halaman? Ya, dicatat bahwa tidak banyak mujizat terjadi. Tidak banyak. Tidak banyak mujizat yang terjadi. Tetapi kalau kita bandingkan pada petikan ini, dikatakan di sana mereka berbondong-bondong datang, berarti ramai. Kemudian ketika mereka bawa semua orang lumpuh, semua yang sakit. Ya, mana sih mereka lihat orang sakit, mereka bawa di kaki Yesus. Kemudian yang luar biasa dikatakan di sana, nah, Ia menyembuhkan mereka semua. Berarti setiap orang yang sakit itu menjadi sembuh. Tidak ada, semuanya menjadi sembuh. Berbeza. Ya. Berarti walaupun Yesus dikenal di kampung halamannya. Ya. Tetapi kita lihat bahwa cara mereka memandang Yesus
berbeza dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Karena pada tempat ini kita lihat bahwa pekerjaan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Kesembuhan terjadi dengan luar biasa. Ya, karena kalau kita lihat bahwa ya Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit pada ketika itu. Jadi orang-orang semua datang. Dan pada masa itu ya Yesus melayani setiap mereka. Ketika mereka bawa orang sakit, Yesus tidak tanya kamu orang apa. Ya, tidak ada. Tetapi dikatakan semua orang yang dibawa ke hadapan Yesus menyembuhkan setiap mereka. Semuanya menjadi sembuh. Ya. Jadi ini kita harus lihat bahwa berkat keselamatan dan kesembuhan adalah untuk semua bangsa. Yesus datang adalah untuk semua orang dan bukannya orang-orang tertentu. Ya, karena apa? Karena kita harus ingat bahwa harga semua manusia adalah sama di mata Tuhan. Apakah harganya? Ya, Yesus harus membayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Bukan untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Ya, Yesus tidak bandingkan ini harganya, tidak. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk semua bangsa. Untuk semua orang. Harganya adalah sama, yaitu darah Yesus. Jadi yang tidak dibanding-bandingkan. Ya, tidak seperti murid Yesus tadi kan, kalau kita lihat ketika dia melayani perempuan Kanaan, usir dia karena pandangan mereka kepada orang-orang ini seperti apa? Seperti anjing. Tetapi Yesus tidak. Karena Yesus melayani semua orang, tidak membeza-bezakan. Karena semua orang mempunyai harga di mata Tuhan. Jadi kita harus belajar daripada sikap Yesus. Karena belas kasihannya, melihat ada suatu keperluan. Jadi dia melayani. Demikian di dalam hidup kita. Ya kita juga harus belajar seperti apa yang Yesus lakukan. Kita harus mulai peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita bersyukur. Kita berada di gereja ini karena kita percaya kepada Yesus. Keselamatan ada di dalam hidup kita. Tetapi pernah tidak kita pikirkan ya kepada orang-orang yang perlukan Yesus di dalam hidupnya. Kalau saya baca ayat ini ya, ketika saya membaca merenungkan firman ini, saya paling tersentuh daripada pembacaan firman Tuhan ini ya, di ayat yang ke-30, di ayat yang pertama dalam peristiwa ini. Dikatakan di sana, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, membawa orang sakit. Mereka tidak datang untuk mencari kepentingan mereka. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka membawa. Mereka kenal ada orang sakit, mereka tahu ada orang memerlukan sesuatu, mereka bawa kemana? Ke depan kaki Yesus. Itulah yang mereka lakukan. Mereka juga mempunyai hati, ya, iman mereka, percaya bahwa orang-orang yang mereka bawa juga pasti sembuh. Adakah kita juga percaya? Adakah kita juga mempunyai belas kasihan, kita melihat orang-orang di sekitar kita? Karena mereka juga adalah orang-orang yang memerlukan Yesus dalam hidupnya. Adakah kita peduli sama orang-orang ini? Bagaimana kawan-kawan kita di sekolah? Bagaimana ya rekan-rekan sekerja kita? Orang-orang di sekitar kita? Adakah kita melihat mereka perlukan belas kasihan itu? Adakah kita bertindak seperti Yesus? Karena itu panggilan kita. Yesus mau ya seperti orang-orang ini. Walaupun mereka bukannya orang-orang Yahudi. Ya, orang yang Tuhan panggil sebagai umat pilihannya. Tetapi mereka menunjukkan hidup yang berbelas kasihan. Iman mereka kepada Yesus. Terpancar daripada sikap perbuatan mereka. Mereka membawa. Ya, saya mendorong kepada kita semua hari ini. Kita harus peduli. Kita harus concern, kita harus peduli. Orang-orang di sekitar kita. Kita harus mulai melihat dengan kacamata rohani kita. Kalau kita menerima berkat yang besar yang Tuhan berikan, bagaimana orang-orang lain? Saya tahu mungkin kamu sudah berusaha, kamu panggil dan sering ditolak. Tetapi jangan putus asa. Tetap berdoa dan percaya, beriman kepada Tuhan. Satu hari nanti dia juga akan menerima berkat yang sama, anugerah yang sama. Belas kasihan yang sama yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Kita bawa. Ya. Di dalam keluargamu saya tahu ada banyak
ya penolakan mungkin. Tetapi mulai berdoa. Mulai letakkan hati bagi setiap mereka. Kita bawa kepada Yesus. Agar mereka juga mengalami hidup yang berkemenangan. Nah, yang seterusnya, peristiwa yang ketiga di dalam pelayanan Yesus ya, adalah ketika memberi makan 4.000 orang. Ya. Kalau dalam peristiwa ini, bila dikatakan memberi makan 4.000 orang, sebenarnya tidak termasuk wanita dan juga anak-anak. Ya, tidak termasuk. Ya, karena kalau dulu hanya dikira adalah lelaki yang selalu dikira ya. Jadi ini ketika Yesus memberi makan, nah peristiwanya kadang ada orang menafsir, wah ini sama dengan peristiwa yang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah sebenarnya berbeza ya, ianya tidak sama. Ya, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, ya boleh kita bacakan sama-sama lah ya. Ayatnya agak panjang sedikit ya, tapi saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan itu ibadah, menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kita. Kita baca ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah daripada ayat ini kalau kita baca ya peristiwanya sama ya, seperti sama apa yang Yesus lakukan ketika memberi makan kepada 5.000 orang. Ya, karena ya seperti berulangan, tetapi bila kita lihat secara detail sebenarnya ianya sangat berbeza. Nah kalau kita lihat Yesus memberi makan 5.000 orang dan juga Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah kalau yang 5.000 orang itu merujuk kepada orang-orang Yahudi pada ketika itu. Dan pada ketika ini ya Yesus masih di kawasan orang bukan ya Yahudi. Dia masih berada bersama-sama orang-orang yang mengikut dia pada ketika itu. Ya. Dan kalau kita lihat tempatnya ya 5.000 adalah di Galilea dekat Betsaida. Manakala di peristiwa 4.000 orang adalah bertempat di mana? Di Dekapolis ya yang kita baca sebentar tadi. Kalau kita lihat Yesus meminta roti, berapa roti untuk 5.000? Adalah 5 roti 2 ekor ikan. Tapi pada ayat ini dikatakan 7 roti dan juga beberapa ikan. Tidak dinyatakan. Kemudian dikatakan di sana hasilnya ya setelah memberi makan semua untuk 5.000 orang baki berapa bakul? 12. Tetapi yang kita baca tadi berapa bakul sisanya? Berapa? 7. Kan tidak sama, ya. Jadi ketika di sana pelayanan Yesus, waktu orang sehari untuk mengikut Yesus, waktu 5.000 orang yang diberi makan. Tetapi kalau kita ikut pembacaan sebentar tadi, ketika Yesus melihat sudah 3 hari, ya mereka mengikuti Yesus, kemudian Yesus rasa, wah hatinya tersentuh. Ketika Yesus berkata, kalau saya suruh pulang kesianlah orang ini, makanan mereka sudah habis. Ikut aku 3 hari. Jadi dia tersentuh. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia kata, saya harus memberi mereka makan. Ya. Yesus melihat ada suatu keperluan kepada orang-orang itu. Saya harus memberi mereka makan. Nah, tetapi ketika Yesus berkata, ya dia mau beri makan, pada ketika itu murid-muridnya apa yang terjadi? Ya, murid-muridnya pun terkejut. Ya, murid-muridnya terkejut. Ya,
Kadang kalau kita lihat, kenapa dia terkejut kan? Bukankah yang lalu kalau kita lihat di pasal yang keempat kan, tidak jauh beda pasalnya kan, ya. Tetapi peristiwanya sama, memberi makan. Tidak sesuatu yang tidak dijangka. Yesus minta, kemudian mereka kasih 5 roti 2 ekor ikan kan pada waktu itu. Sepatutnya mereka harus sudah belajar. Luar biasa Yesus ketika dia beri makan sehingga 12 bakul melimpah lebih. Tetapi pada ketika ini peristiwa ini murid-muridnya apa yang dikatakan seperti murid-muridnya lupa. Ya, adakah murid-muridnya lupa? Kenapa murid-muridnya masih berkata ya, kalau kita lihat di ayat 33, murid-muridnya berkata apa? Murid-murid berkata kepada bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti dan untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Sepatutnya mereka tidak harus mengatakannya karena sudah mereka melihat apa yang Yesus boleh lakukan. Nah tetapi pada bahagian ini sebenarnya murid-muridnya itu tidak lupa. Karena ya, muridnya sebenarnya tidak lupa. Tetapi mereka masih bersikap prejudis ataupun sinis. Pandangan mereka, Yesus ini adalah milik bangsa Israel. Bagi mereka, mereka hanya berpikir bahwa semua itu adalah untuk bangsa Israel. Tetapi sebenarnya, ya Yesus ingin mengajar murid-muridnya bahwa Yesus datang bukanlah kepada orang-orang tertentu, bukan golongan tertentu. Kehadiran keselamatan yang Yesus berikan bukanlah bersifat eksklusif, tapi inklusif. Maksudnya adalah untuk semua orang. Maka Yesus sekali lagi meminta, apa yang kamu ada? Dan mereka katakan, ya kita ada 7 roti dan beberapa ekor ikan. Dan Yesus melakukan hal yang sama, mengucap syukur. Dan Yesus ya menjadikan yang sedikit sehingga berlimpah-limpah sehingga memberi 4.000 orang makan. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Kadang-kala kita bersikap demikian. Kadang kita pikir ya keselamatan itu hanya untuk kita. Kita hanya berpikir untuk kita. Kita tidak berpikir tentang orang-orang yang memerlukan keselamatan. Nah, saya suka kalau saya melihat ayat firman Tuhan ini, saya suka ketika dikatakan kenapa 7 bakul. Ya, tidak seperti yang 5.000 12 bakul. Ya, saya langsung teringat khotbah yang hari itu yang pertama di Injil Matius kan tentang arti nomor 7. Nomor 7 artinya apa? Sempurna. Ya, ketika saya lihat, wah hati saya tersentuh. Bahwa belas kasihan Tuhan begitu sempurna. Bukan kepada orang tertentu, tetapi kepada semua kita. Jadi itu waktu saya lihat, wah saya senang, saya bilang saya senang. Bahwa kasih Tuhan itu betul-betul indah. Tuhan tidak memilih orang-orang tertentu. Di mata Tuhan kita semua begitu berharga. Jadi Tuhan mau kita datang. Bersyukur anugerah. Karena telinga kita sudah mendengar tentang Injil, tentang keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi adakah hidup kita penuh dengan penghargaan? Karena Tuhan melihat bahwa manusia, bangsa ini memerlukan keselamatan. Bangsa ini memerlukan aku dalam hidupnya. Tuhan tidak hanya memberi makan makanan fisikal, roti dan ikan. Tetapi Tuhan melihat ada makanan rohani, keselamatan yang perlu untuk semua bangsa. Itu yang luar biasanya. Dan itu diberitakan kepada kita hari ini. Hari ini kita harus membangun hidup kita kembali. Kita harus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pandangnya cuma-cuma. Jangan pandangnya kebetulan Anda beribadah hari ini di ibadah ini. Tetapi kita harus datang dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur. Karena saya adalah orang-orang yang telah mendengar berita baik ini. Berita keselamatan. Sayalah bangsa yang telah mendengar akan Engkau. Akan anugerah belas kasihan Tuhan yang turun ke atas hidupku dan saya menjadi percaya. Kita harus membangun hidup demikian. Sehingga kerinduan kita semakin dalam. Ketika kita datang kepada Tuhan kita sudah tidak bersungut-sungut. Ketika kita datang hari Minggu kita sudah tidak memilih-milih lagi. Saya mau datang tidak hari Minggu ini. Minggu depan kan ada. Tidak. Karena kita rasa itulah anugerah, kesempatan. Ya. Saya selalu mendorong ya di sel saya, sel bapak-bapak. Ya, sel saya, sel bapak-bapak.
Dan di kalangan bapak-bapak, ya saya melihat bahwa saya selalu katakan kepada mereka, Pak, kita selagi boleh berkumpul. Karena kami kadang bapak-bapak kami itu bukan yang muda-muda, ya agak tua-tua semua. Kemudian saya berkata, Pak, ya selagi ada kesempatan ya kita datang ke gereja, kita usaha. Karena ada waktunya hidup kita ini bermusim, ada waktunya kita tidak berdaya lagi. Kita harus ada satu kerinduan bersama-sama. Demikian ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada satu kerinduan, saya mau beribadah sama Tuhan. Saya mau menikmati ibadah bersama-sama. Karena ada masanya saya sudah tidak berdaya. Itulah anugerah yang Tuhan ingin berikan kepada kita hari ini. Hidup adalah anugerah. Karena sebelum kita menutup khotbah ini, saya juga mendorong kepada kita. Seperti mana di dalam firman Tuhan, Yesus sebenarnya mempunyai satu kerinduan yang sangat dalam. Karena dia berkata ketika dia berdoa, dia minta kepada Bapa. Dia minta kepada Bapa supaya orang-orang ya juga menikmati ya persekutuan dengan Tuhan. Seperti mana dia nikmati. Nah kalau kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 24 berkata, dikatakan di sana ya. Kita baca sama-sama ya. Ini doa Yesus ya. Pada itu dia doakan kepada murid-muridnya. Dia berkata demikian. Dia kata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi ini kerinduan Tuhan kita kepada kita semua. Dia rindu supaya kita ada bersama-sama dengan Dia. Dia rindu. Tetapi kita harus bertanya dalam hidup kita, adakah perasaan yang sama? Tuhan kita saja begitu rindu untuk kita ada bersama-sama dengan Dia. Tetapi adakah kita mempunyai kerinduan yang sama yang Tuhan mau semakin dalam menikmati persekutuan bersama. Karena Tuhan mau supaya kita mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hidup yang berkemenangan. Hidup yang menikmati janji-janji Tuhan. Itulah Tuhan mau bawa kita datang. Kita harus datang. Ambil kesempatan ini ketika kamu masuk ke dalam ruang ibadah ini. Siapkan hatimu bertemu dengan Tuhan. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau duduk menikmati hadirat Tuhan. Di luar saya sibuk Tuhan. Saya alami banyak masalah, banyak kekecewaan, banyak kekhawatiran. Saya mau datang menikmati seperti mana Engkau rindu Tuhan. Supaya kami ada bersama dengan Engkau. Demikian saya mau hati demikian. Jadi kita harus bina sikap demikian. Ketika kita datang, kita menikmati segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita bertemu kembali sama Tuhan. Mungkin kita ambil waktu sebentar itu mengingat kembali bagaimana hati kita pernah dalam mengasihi Tuhan. Sehingga apapun kesukarannya kita sanggup tempuhi karena apa? Cinta kita kepada Tuhan. Karena bagi kita keselamatan yang kita terima adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan mungkin di dalam perjalanan proses hidup kita sehingga hari ini ada banyak yang terjadi. Sehingga kita sudah mulai tidak hidup dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita melihat masalah-masalah kita jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga kita tidak merasa ada suatu harga yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari. Ketika lagu ini dinyanyikan kita ambil waktu sebentar. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya bersyukur Tuhan.
Karena saya dari bangsa yang tidak mengenal Engkau. Namun sehingga hari ini saya adalah orang yang menerima keselamatan daripada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau datang adalah untuk kami semua. Belas kasih-Mu Tuhan tidak pernah habis-habis bagi setiap kami. Selalu baru setiap hari Tuhan. Menyegarkan kami. Ada ketika ya Tuhan kami jatuh. Kami lalai. Tetapi hari ini Tuhan kami mau Engkau bangkitkan kami kembali. Berikan kami semangat yang baru. Sehingga setiap hari kami dapat merasakan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari berdoa, ambil waktu sebentar. Karena Tuhan ingin berbicara khusus, menyentuh hatimu secara khusus. Membangun imanmu kembali. Berdoalah kepada Dia. Mengakuilah kepada Dia, Tuhan ampuni kami. Mari kita datang dengan doa kita. Angkatkan tanganmu di hadapan Tuhan. Karena hari ini Tuhan mengingatkan kita betapa luar biasanya kasih Tuhan. Karena berita telah dikabarkan kepada setiap kita. Apapun latar belakang kita, apapun bangsa kita, bahasa kita. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah menyerukan keselamatan kepada setiap kita.
Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memandang bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Sehingga kami tidak memandang remeh, tidak memandang rendah erti anugerah yang Tuhan sudah berikan setiap kami. Agar kami pegang erat-erat di dalam hidup kami. Membangun hidup kami. Memberikan kekuatan yang baru hari demi hari. Ajar kami Tuhan. Bapa, kami berdoa. Kami bersyukur atas perbuatan Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang telah memberitakan kabar keselamatan kepada setiap kami. Kami percaya Engkaulah yang mengutus setiap mereka. Kepada setiap bangsa-bangsa. Kepada setiap suku, budaya, bahasa. Kami percaya Tuhan. Karena Engkau mau setiap manusia diselamatkan. Menerima hidup yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai iman yang tidak akan goyah. Ketika kami berhadapan dengan cabaran, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kekecewaan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berdiri teguh. Ajar kami Tuhan juga untuk tetap merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk tetap memandang kepada Engkau bahwa apa yang ada, yang kami miliki adalah pemberian daripada Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengusahakan yang terbaik di dalam hidup kami. Karena kami percaya ianya adalah kesempatan bagi setiap kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dengan hidup kami, dengan segala yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kiranya Tuhan di dalam hidup kami tidak lupa bahwa Engkau juga menanamkan kasih seperti kasih-Mu. Agar kami mulai melihat pribadi-pribadi yang memerlukan kasih Tuhan. Berikan kami ketaatan, berikan kami ketekunan, keteguhan. Agar kami tetap berusaha berdoa. Membawa orang-orang memerlukan Engkau Tuhan. Menikmati keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.